Intinya beli saham itu beli perusahaan, gitu yang perlu kita. Ih, ngomongin beli perusahaan ya. Gue tuh cuma beli satu berapa ratus ribu doang. Perusahaan Tesla punya gue. Yes, benar. Itu I have my part. Iya. Hai, ketemu lagi sama Cynthia dan juga Ricky Abraham di Nanolog gue. Powered by Nanovest. Oke, hari ini langsung aja. Kalau aku kan orangnya to the point nih. Pasti kamu pernah dong chip in di saham. Ya namanya kita udah chip in kan ngarepe, harganya harus up terus naik terus biar cuan gitu. Cuma ternyata ya harapan nggak berbanding lurus sama kenyataan. Ternyata harganya terjun bebas nih ya gitu kayak wah. Kecewa sekali kita, ya kan? Padahal ngarepnya gimana, kenyataannya gimana. Nah, hari ini kita mau bahas tentang saham global, karena ini salah satu pilihan juga kan ya, untuk kita berinvestasi. Dan kita mau ngomongin juga psikologi dalam trading atau bermain saham lah, investasi begitu. Kita kedatangan dua teman kita di sini, ya. Hello, apa kabar? Baik. Ada Kalista Natania, tepuk tangan dulu. Terus ada Bernardus Wijaya. Ya, halo semuanya. Oke, kita kenalan singkat dulu ya. Bernardus Wijaya atau dipanggil Bernard. Ya. Bernard ya, kita panggil Bernard aja biar lebih akrab. Siap. Boleh nih. Biasanya bikin konten-konten di @bernardwijaya17. Yes, bener banget. Terus kalau juga suka bikin konten-konten di TikTok, betul? Iya benar. Kalista Natania. Iya. Aku sebagai jubirnya. Oh. Oke, pertanyaan pertama buat kalian berdua nih ya, ngomongin soal, kita spesifik ya saham global ya hari ini ya. Udah berapa lama sih terjun di dunia ini? Di dunia ini. Panggung sandiwara. Udah berapa lama kalian berkecimpung ya? Oke, kalau aku sendiri udah berada di dunia saham sejak tahun 2016. Jadi udah sekitar 6 tahun mempelajari mengenai fundamental analysis, teknik analisis, gimana kita pilih saham yang bagus dan kapan entry dan exit yang akurat. Oke. Iya. Berarti kamu sendiri selain mempelajari dan banyak sharing as an expert, juga kamu awalnya terjun ya? Ya, saya terjun langsung karena kalau kita nggak terjun langsung kita akan ngerasain namanya rugi, yang ngerasain namanya boncos, sehingga kita jadi lebih sulit untuk mengerti kira-kira gimana seharusnya investasi yang benar. Kalau kita kejeblos dulu, ya nggak? Iya. Kita pasti akan mau nggak mau belajar. Benar. Apa sih yang salah kemarin? Oh, ternyata kemarin aku nggak ngerti teknik analisis. Iya. Jadi masuknya ketinggian. Oh, kemarin salah kenapa sih? Oh, aku nggak belajar fundamental. Ternyata laporan keuangannya memburuk karena sesuatu, misalnya seperti itu. Learning by doing ya? Yes, learning by doing. Mantap. Jadi buat para teman-teman, kalau rugi di awal nggak masalah, karena itu merupakan suatu pembelajaran untuk kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Anggap aja biaya pembelajaran ya. Benar. Kalau kau gimana? Kalau aku sendiri, aku terjun dari yang dunia saham awal-awal itu tahun 2020. Waktu awal-awal pandemi. Itu kalau untuk saham global aku baru akhir tahun lalu sih, akhir 2021. Dan itu sebenarnya aku awal-awal ya penasaran doang sih. Dan akhirnya aku belajar mulai dari technical awalnya. Aku sebenarnya awal-awal tuh nggak bisa fundamental. Aku nggak bisa fundamental sama sekali. Terus akhirnya aku belajar dari technical, fundamental, akhirnya bandarmologi sampai sekarang. Wow. Berarti 2020, 2021 kamu waktu itu umur berapa ya? 14. 14 tahun itu dia. 14 tahun udah belajar saham, luar biasa generasi zaman sekarang. Iya. Ya kan? Ini yang menarik karena hari ini kan kita mau bicara soal psikologi juga dalam berinvestasi begitu. Betul. Nah ini kan ada Bernard, perwakilan mungkin yang udah lebih matang nih ya. Yes. Terus kalau perwakilan teman-teman yang umur belasan tahun, ini ada Kalista di sini gitu. Boleh juga nih di-sharingin kayak misalnya tadi kan kalian bilang dari awal umur 14 sudah terjun beli saham global. Apa saham pertama yang kalian punya? Masih ingat nggak? Aku dulu ya. 2021 udah gitu Aku ya. ingat banget. Waktu itu aku beli saham Antam. Oke. Aku beli saham Antam itu sebenarnya bukan karena aku analisa, enggak, tapi karena waktu lagi heboh diomongin kan, sempat heboh. Nah aku penasaran, aku juga belum pernah beli saham kan sebelumnya. Akhirnya waktu aku jadi, langsung aku beli. Aku beli setelah nggak lama langsung terjun kan karena market crash saat itu kan. Nah saat itu juga akhirnya aku cut loss. Itu duit siapa tuh? Duit aku. Oh sendiri? Kamu Iya. emang nabung? Iya, sama Wow. ya dibantu juga dikit. Kalau gitu berarti tadi Antam dan langsung crash Ya, ya? benar. Sempet gimana galaunya tuh kayak nangis-nangis. Karena nabung tuh kan, duit Iya. sendiri.
Sebenarnya itu nggak sampai galau gitu, nggak. Tapi ya mungkin sempat ngerasa lanjut nggak ya, karena kan udah bimbang kan. Apalagi waktu banget awal main kan, semua juga merah, semua drop gitu. Aku bingung. Cuma setelah itu akhirnya belajar, baru mikir mateng. Oh yaudah deh nggak apa-apa, lanjut aja gitu. Wow, keren. Tidak menyerah dengan sebuah kegagalan ya. Betul, balik lagi biaya pelajaran. Yes, betul banget. Oh benar. Kalau aku saham pertamanya BRI. Karena Oke. waktu itu aku strateginya yuk nabung saham dan percaya bahwa earnings dari BRI ini akan terus bertumbuh dan susahlah dimatiin Bank BRI ini. Jadi ya udahlah nabung saham aja rutin karena waktu itu aku masih pemula. Tapi seiring berjalannya waktu aku belajar technical, akhirnya ke saham-saham yang lain. Tapi aku pernah kesebut juga di saham-saham yang third liner atau istilahnya gorengan. Gorengan. Oke. Jadi yang sekali naik bisa kencang banget, Iya. turun bisa waktu itu 25% ARB-nya Mas Ian. Jadi Iya, wow iya. serem banget. Tapi ya itulah pembelajaran. Dari situ saya mengerti pentingnya mengenai fundamental analysis. Nah. Karena saya trading saham gorengan yang fundamentalnya nggak ada, tapi saya pengen aja. Jadi saya nggak trading di saham itu lagi sekarang. Oke. Nah kalau itu kan tadi saham yang awal dibeli Iya. adalah saham-saham dari Indonesia ya. Iya. Kalau yang global, singkat gak? Kalau global saya suka pakai sama Tesla. Udah beli awal-awal? Belum. Oh, belum. Baru suka. Baru suka, makanya aku sebutnya Iya, suka. Iya. Nah, Tesla ini kenapa cukup bagus? Karena saat ini kita lihat harga oil price udah menyentuh 120 USD per barelnya. Artinya apa? Artinya kalau orang naik mobil yang dari petroleum, yang pakai BBM istilahnya, mereka itu cost-nya akan lebih tinggi di berbagai belahan dunia. Sehingga saat ini banyak orang udah mulai switching dari mobil yang BBM ke mobil yang menggunakan electric vehicle. Betul. Selain itu, kita juga melihat bahwa kampanye mengenai kesehatan lingkungan atau keramahan lingkungan itu terus digalakkan di berbagai negara. Jadi electric vehicle akan menjadi future dan Tesla akan menjadi salah satu saham yang bagus. Nah, maka nanti aku bakal beli nih. Oke, kita doain supaya Yoi. rezekinya langsung beli saat itu juga. untung. Amin. Amin. Kamu lihat sustainability-nya juga ya soalnya ya. Yes. Kayak berkepanjangan dan berkelanjutan seperti itu ya. Setuju banget. Nah kalau kamu Kal, masih ingat gak sih saham global yang pertama kali kamu punya? Oh, kalau aku saham global yang pertama kali aku jujur nggak ingat, cuma yang aku tertarik itu Netflix pada saat itu. Oke. Ya itu sebenarnya bukan karena apa, tapi karena ya saham-saham big tech itu kan Iya. sekarang kan zaman udah mulai canggih dan udah mulai kayak digital tuh udah semakin canggih juga Benar-benar. kan. Jadinya aku mikir, oh mungkin Netflix ini boleh lah untuk long term gitu. Ada beberapa poin yang menarik banget tadi udah gue tangkap gitu ya dari sharingnya Kal, terus juga dari Bernard, bahwa kalau misalnya kita ngomongin tentang saham, apalagi saham global, pasti tidak lepas yang namanya dari tren kehidupan sehari-hari. Kayak tadi nyebut saham Netflix, kemudian Tesla gitu ya, dimana tadi Bernard udah riset tuh kalau misalnya zaman sekarang udah lebih eco-friendly semuanya. Yeah. Nah ini bakal pesat dan segala macam, ada prophesy di sana. Nah ngomongin soal fundamental yang tadi diulang-ulang. Menurut Bernard deh, fundamental semacam apa sih yang perlu kita perhatiin kalau misalnya mau beli saham global? Oke, jadi intinya begini nih. Beli saham itu kayak beli perusahaan. Tentu saja kita kalau beli perusahaan nggak mau dong beli perusahaan yang merugi. Benar. Nah, that's why kita harus melihat nih, kedepannya perusahaan mana nih yang proyeksi keuntungannya bakal lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya, atau sektor mana yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya. Nah, oleh karena itu kita harus mempelajari kaitannya mengenai makroekonomi. Misalnya kebijakan dari Amerika Serikat sendiri atau kebijakan dari negara tersebut seperti apa, itu perlu kita pelajari. Kemudian bagaimana kondisi suku bunganya. Nah, dari situ kita akan lihat nih, saham-saham apa yang menarik untuk kita simak. Oke. Misalnya, ketika suku bunga lagi rendah-rendahnya, ini namanya era easy money. Jadi mereka bakal banyak invest ke saham-saham growth. Tetapi ketika suku bunga naik, mereka akan beralih pindah ke saham-saham value. Nah, ini akan disesuaikan dengan momen-momennya. Tapi sekali lagi yang menjadi catatan, pilihlah perusahaan yang earnings atau profitnya semakin membaik dari waktu ke waktu. Oke, menarik banget ya, dan itu jadi ilmu tuh. Udah banyak poinnya yang tadi disampaikan sama Yes. Bernard juga. Intinya beli saham itu beli perusahaan, itu yang perlu kita Ih, ingat. ngomongin beli perusahaan ya, gue tuh cuma beli satu berapa ratus ribu doang. Perusahaan Tesla punya gue. Yes, benar, itu Cynthia. Ngapain kita mau beli saham? Iya, karena ya itu I have my part Iya, there gitu benar. ya. Ya, we have the ownership of Ya, Tesla. benar. Terus Kayak udah gitu gitu. ya emang balik lagi harus recheck, cross check, bener gak sih?
Betul, kita Iya. harus cek ketika laporan kuartalan itu rilis, karena 3 bulan sekali Iya, kan iya. biasanya perusahaan itu akan mengeluarkan laporan keuangan. Kira-kira pertumbuhannya lebih baik tidak dari kuartal sebelumnya atau dari tahun sebelumnya. Nah itulah yang harus kita cek sebagai seorang investor saham. Nah, Oke, nah aku mau nanya sama Kal ya berarti sekarang ya. Kal, kan kamu perwakilan teman-teman kita yang masih belasan tahun usianya. Iya. Mungkin di situ masih ada semangat yang menggebu-gebu gitu ya. Kamu kayak, wah gue pol-polan banget, gaspol Iya. gitu biasanya ya. Pengen untung dong pasti, apalagi sih kalau bukan untung ngejarnya gitu. Terus itu menciptakan satu, aku bilangnya fenomena mungkin ya, yang namanya Iya. bias over confidence gitu. Nah kalau kamu sendiri pernah ngerasa, kayaknya gue over confidence deh. Kayaknya gue kelewat pede deh. Itu, kamu pernah nggak sih ada di titik itu? Kalau aku itu belum pernah sih, untungnya aku Ah. belum pernah ngalamin bias overconfidence gitu. Cuma mungkin buat beberapa anak muda di luar sana, ya aku lihat-lihat emang ada banyak sih yang begitu. Cuma kalau aku sendiri Ah. aku belum pernah ngalamin. Ini maksudnya bukan mendiskreditkan teman-teman yang belasan tahun Iya, ya, karena iya. umur berapapun bisa aja kena Iya. gitu. Yes. Tapi rata-rata kok yang muda itu yang berbahaya gitu kan. Benar. Nah, Terus kamu set kontrolnya gimana sih waktu itu? Kayak ngatur diri gitu-gitu? Atur diri aku waktu itu banyak join webinar yang tentang mindset, Oke. psikologi gitu-gitu. Jadi Oke. aku bisa manage psikologi aku dengan baik gitu. wow, Iya. luar biasa belasan tahun udah Iya. seperti ini nih. Hebat nih sama kalau sekali. Kak Bernard itu cukup nggak sih kalau ikut webinar dan lain-lain atau ada tips lain gitu? Nah, untuk kita nih dan teman-teman sekalian, sebagai investor tuh kita perlu namanya modal. Nah, modalnya salah satu yang paling penting adalah mindset, metode, dan juga money management atau bisa kita sebut sebagai 3M. 3M. Nah, kenapa orang-orang itu mengalami namanya overconfidence? Iya. Nah, biasanya kita kalau anak-anak muda nih, generasi milenial, Gen Z, ke kafe, nongkrong ngomongin saham. Iya. Dan kita saling membela saham-saham pilihan kita. Sehingga ego kita itu kalau kita ternyata, wah ternyata sahamnya jelek, kita cut loss, ego kita Malu ya. Malu Ini ya. thanksin banget. Ya kok saham lu kalah sih? Nah, makanya banyak yang orang bias overconfidence karena mereka ingin menunjukkan pride-nya mereka. Iya. Ini pasti bagus nih. Kalian salah, yang benar punya gua, cuanku pasti paling banyak antar. Nah, ujung-ujungnya karena mindsetnya ingin menunjukkan bahwa dia paling pintar, ujung-ujungnya malah kejeblos. Itu namanya bias overconfidence. Jadi diulangin lagi 3M? Mindset, metode, money management. Bukan dia. mencuci ini ya. Nah, beda. Oke, lanjut. Lanjut ngomong-ngomong cut loss, aku pernah lihat kontennya Kal di TikToknya ngomongin soal cut loss. Pendek banget, cuma menurut aku kayak wow. Itu so good, ceritain dong. Yang waktu gimana nih? Waktu awal cut loss apa? Yang Gimana? kau bilang aku punya trader tapi Jadi investor dadakan ya Oh kamu iya ya. benar. Oh iya, jadi kan memang kebanyakan tuh trader-trader kan kayak mereka ngaku trader, tapi tuh giliran disuruh cut loss banyak alasannya. Ada yang bilang sayang duit gitu-gitu kan, ntar dibilang ntar juga naik lagi, padahal ujung-ujungnya tuh saham juga jebol kan. Nah ntar pas jebol baru, kok gue nggak cut loss ya? Kenapa kok gue nggak cut loss? Itu pasti nyesel kan akhirnya kan. Nah itulah makanya aku buat konten itu. Oh, benar. Itu namanya contoh bias overconfidence tadi. Iya. Jadi kita udah beli saham, kita enggak udah lewat trading plan, udah misalnya udah harganya turun nih, jebol support misalnya. Tiba-tiba nggak mau cut loss sih, aku yakin nih, Nah. ini saham bakal naik lagi. Nah, itu namanya bias overconfidence. Itu tuh ngaruh banget sama sebenarnya pembahasan kita juga di mana kita tuh pengen tahu psikologi orang ketika bermain saham. Tadi Kal sempat nyebut dia juga banyak ikutan kan kelas-kelas supaya kita bisa memahami sistem atau mungkin pola psikologi gimana sih yang terjadi ketika kita bermain saham. Contohnya benar tadi yang Bernard bilang udah naik nih, udah nyampe sebenarnya targetnya misalnya 20% untungnya let's say. Aduh tapi kayaknya masih bisa naik nih, gua tungguin ya. masa segini dong? Turun ya kan, giliran Masa turun. untungnya segini? Giliran mau beli, murah nih murah. Aduh sayang nih kayaknya masih bisa lebih murah. Naiklah dia. Iya. Nah itu kalau ngomongin kayak begitu ya, pernah nggak sih kalian ngalamin dan gimana caranya supaya terhindar dari fenomena-fenomena tersebut? Nah, gini nih Cynthia, Nah. kalau dari pengalaman aku, kenapa kita ujung-ujungnya rugi nih? Atau kita udah mencapai target price nggak jual malah ujung-ujungnya rugi? Karena kita namanya nggak disiplin. That's why rumus kita untuk sukses menjadi investor saham, baik global maupun lokal, adalah 3M plus 1 dia tadi. Tadi ada mindset, method, money management, dan yang terakhir adalah kedisiplinan. Kita harus disiplin sama trading plan yang udah kita bikin. Kita harus disiplin sama asumsi yang kita bikin. Jangan greedy. Jangan gini. Rakus. Kadang-kadang kita gini nih, contohnya aku asumsi nih, performance-nya Netflix masih bagus walaupun COVID udah berakhir. Ya. Terus ternyata
asumsinya salah kan? Net profitnya Netflix mengalami penurunan. Ya. Nah, dia karena overconfidence, nggak mau cut loss, biarin aja. Ternyata ujung-ujungnya dari dia untung, jadi rugi. Iya. Nah, that's why itu namanya kita harus disiplin, baik kita sebagai investor maupun trader. Kalau Kak pengalamannya gimana? Iya. Aduh, kalau aku ya, cara aku manage ya, itu aku sama kayak udah Kobenar tadi, 3M dan 1D. Dan itu juga paling penting itu emang disiplin. Jadi kalau misalnya kita nggak disiplin itu ya pasti itu udah hancur sih. Mau Benar. trading plan-nya, money management, pasti itu semua bakal hancur kalau kita nggak disiplin. Setuju. Kayak misal pacaran nih, kita udah lihat ada red flag. Oh, red flag 1, Gimana? 2, 3, 4, tapi nggak diputus-putusin. Ujung-ujungnya abusive dia, baper-baper. Dia semakin hancur, kita Terus semakin kamu cinta. babak belur. Iya. Mending kalau udah nggak cocok dari awal, oh ya udahlah kita Iya, cut iya, sekarang, iya. hatinya lebih nggak sakit. Iya, benar. Karena kalau udah terlalu Setuju. dalam cintanya, udah terlalu lama, sakit lah hati kita. Terlalu banyak ya dikorbankan nih, Asya. Disiplin itu kunci juga yang nggak Benar, boleh dilupain ya. benar. Jadi jangan sampai kita keluar dari pakem atau asumsi yang emang kita udah bikin sendiri. Yes. Kayak ngianatin diri sendiri ya. Betul. Membohongi diri sendiri kadang-kadang Yes. kita. Nah, ada satu fakta unik ya, di mana temen gue waktu itu main saham juga sama. Dia sempat belajar sama salah satu petinggi di perusahaan apa yang memang saham juga gitu ya. Apa yang dia lakukan ketika belajar, dia membuat satu jurnal finansialnya dia pribadi untuk bisa menargetkan. Jadi ntar dia beli saham apa, naik berapa, sampai itu sebesar kertas koran dan itu isinya financial plan. Sama yang tadi Benar bilang sama Kak bilang, dan dia stick sama itu. Ya sekarang udah di luar kepala karena dari awalnya berdarah-darah dia belajar bikin kayak Iya. gitu kan. Hebat Yes. banget. Nah, ada nggak sih kayak proses-proses pembelajaran yang udah dilaluin supaya sampai se-expert ini? Oke, jadi yang pertama yang paling penting mengenai metode, kita harus memahami what to buy, apa yang harus kita beli sahamnya. Nah, what to buy ini kita menggunakan teknik namanya fundamental analysis. yakni kita melihat dari kondisi makroekonomi, kemudian sektor apa yang diuntungkan dengan kondisi tersebut, serta kita harus melihat bagaimana kondisi finansial dari perusahaan tersebut. Contohnya, misalnya perusahaan tersebut untungnya terus bertumbuh atau enggak. Terus tentunya kita investor mau pilih perusahaan yang untungnya terus naik. Betul. Terus yang kedua kita lihat utangnya banyak atau enggak, utangnya sebanyak apa. Kalau utangnya lebih dikit, tentu saja kita lebih tertarik. Jadi kita lihat dua parameter, profitabilitas yang terus meningkat, dan yang kedua adalah utang yang rendah. Itu biasanya kita pilih perusahaan seperti itu. Nah selanjutnya untuk what to buy, kita harus menggunakan namanya teknik analisis. Jadi kita baca candle tuh, di aplikasi Nanovest juga ada. Lihat candlenya kira-kira, oh ada strategi buy on weakness, itu beri support. Buy on breakout, sebuah resisten, potensi ke resisten selanjutnya. Atau buy on retracement, menggunakan Fibonacci retracement. Dan saat penjualan pun ada berbagai strateginya. Misalnya ketika patah trendline, patah moving average, dan lain sebagainya, yang mana teman-teman nanti bisa pelajari nih di aplikasi Nanovest. Nah, karena di Nanovest tuh emang gampang banget ya ngeliat kayak gitu, nggak ribet. Pokoknya praktis kalau mau belajar dan bisa dari 5.000 udah bisa beli. Wow, 5.000 aja. Keren banget nggak tuh? Kalau Kal, ada nggak Iya, sih proses kamu gimana, Kal? pembelajaran? Proses pembelajaran ya. Waktu itu karena aku kan bukan tipe orang yang suka angka-angkaan ya. Jadi waktu itu tuh aku langsung kayak, aduh fundamental apaan sih ini? Akhirnya ya udah aku bilang technical. Cuma waktu aku terjun ngeliat technical doang tuh nggak bisa. Nggak bisa patokan hanya pada technical doang. Sampai akhirnya aku mulai join kelas-kelas yang fundamental gitu. Aku belajar dari basic-basicnya sampai mungkin sekarang udah lebih lancar lah buat baca laporan keuangan dan buat bikin buat analisa gitu lebih lancar lah istilahnya gitu sih kalau aku. Wow, good for you. Senang ya dengarnya, maksudnya teman-teman ada proses pembelajaran dari yang bisa dibilang dari nggak bisa jadi bisa, dari kurang mahir jadi mahir begitu ya. Dan itu emang takes time ya, dan harus berani nggak sih? Iya benar. Harus berani buat ya kadang-kadang rugi ya udah gitu kan. Harus berani mencoba, kalau kita nggak mencoba ya kita nggak tahu. Benar. Tapi hati-hati juga sama over optimism nggak sih? Nah, Dimana waktu ya kita naikin jumlah investasi kita, atau kita berarti naikin juga resiko kita untuk rugi gitu. Yes. Nah itu bahaya nggak kalau kayak begitu? Maksudnya batasannya apa, kan abu-abu banget tuh. Oke, jadi gini nih, over optimism tuh banyak terjadi. Misalnya nih, sahamnya udah naik kenceng, kita beli, dia masih yakin naik lebih kenceng lagi. Jadi dia top up atau average up terus. Iya. Padahal jika kita hitung secara fundamental, harganya itu sudah di atas harga seharusnya, harga wajarnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kembali lagi,
ke 3M tadi, Iya. mindset, method, money management. Kita harus ngerti nih, wah ternyata udah sampai targetnya nih. Kita harus yang terakhir tadi, disiplin. Dengan trading plan atau investment kita. Jangan sampai kita over optimism, wah ini 5.000 achieve nih, ini kayaknya bakal ke 20.000 nih. Dan yang paling penting jangan gampang FOMO. Kadang-kadang di sosial media itu banyak yang bilang, wah saham ini 5.000 achieve, kayaknya nextnya 20.000. Jangan gampang percaya, kita harus analisis ulang. Betul. Kalau teman-teman kamu suka manas-manasin kamu nggak sih kayak enggak sih lu nggak ikut yang ini atau lo ayo dong gabung dong atau gimana gitu? Kalau dulu pernah, cuma kalau sekarang aku lebih terkendali sih. Oh iya? Jadi waktu itu pernah ada salah satu saham tech, ya aku jangan sebut ya, jangan sebut. Nah waktu itu tuh kena pom-pom katanya harganya itu bakal sampai 1.000 ya. Nah akhirnya aku beli di harga yang cukup tinggi. Nah aku beli, tiba-tiba nggak lama selama 3 hari turun 10% lebih. Nah aku tuh nggak mau cut loss karena aku pikir oh masih bisa naik. Nah itu kan yang kayak dibilang Kobera tadi kan. Nah sampai akhirnya aku baru waktu 15% aku baru cut loss gitu sih aku. Oke. Karena over confidence dan over optimis. Iya. Jadi dia balik lagi. Sebenarnya pengen cuan ya, tapi Harapannya pengen naik lagi, ternyata itu hanyalah harapan. Hanyalah halu belaka, ya kan? Makanya kamu harus pinter-pinter riset, ngelihat pasar. betul. Tapi kalau misalnya ngelihat pasar nih ya, kondisi dari berita juga kita bisa lihat kan kapan kira-kira nih trennya seperti apa. Nah tapi ada nggak sih kayak misalnya berita ini kalau misalnya mengarah sentimennya ke sini, oh udah bisa dilihat nih kayaknya saham ini yang bagus atau turun. Itu bisa banget sih. That's why kita sebagai seorang investor atau trader kita harus up to date dengan market. Nah, contohnya nih, ini kan saat ini sedang ada kondisi perang antara Rusia dan Ukraina. Sehingga banyak negara di Uni Eropa, di berbagai belahan dunia memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia, di mana dia tuh nggak boleh ekspor. Batu bara dan lain sebagainya dari Rusia. Kita nggak boleh impor dari mereka. Dampaknya apa? Dampaknya supply-nya turun. Permintaannya tetap. Jadi harganya naik, harga komoditas. Seperti saat ini contohnya batu bara di atas 400 USD per tonnya, kemudian oil di atas 120 USD per barelnya. Nah, kalau perang ini sampai berakhir dan sanksi ekonominya dihentikan, udah nggak ada sanksi lagi. Dampaknya supply-nya kembali naik. Harga komoditasnya turun. Nah itu perlu diwaspadai nih buat teman-teman Nanovest untuk kita berani take profit ketika asumsi itu udah berakhir. Udah kena gitu ya. Udah kena, asumsinya sampai perang berakhir. Contohnya seperti itu. Kalau ngomongin persentase, baiknya berapa sih kalau profit kita ambilnya? Nah, Coba. Kalau persentase nggak ada sih, kalau aku sendiri aku Pribadi ngikutin technical analysis. Iya. Selama trennya patah baru saya jual. Oke. Kayak gitu. kalau kau ini nggak suka update-update juga berita untuk bisa Iya. akhirnya menganalisis? Iya. Soalnya kan aku dulu sering scalping ya. Dan scalping itu harus up to date juga. Kalau misalkan ada sentimen apa itu saham langsung naik kan, langsung naik tinggi gitu kan, langsung arah hari itu juga. Makanya itu aku harus up to date juga sama berita yang terjadi gitu. Oke, nah justru kebalikannya nih pengen nanya kalau misalnya sekarang orang-orang yang baru mau terjun. Kayak misalnya paling aman gue mau belinya saham-saham big company deh gitu. Iya, kayak big tech company ya gitu kan. Spotify. Apakah itu sebenarnya menjamin saham-saham yang emang dari perusahaan besar itu tidak akan mengalami kemunduran? Kalau misalnya kita biasa sebut kalau misalnya di lokal blue chip lah, ini mungkin ngomongin big tech-nya ya di saham global. Oke, kalau untuk kaitan mengenai saham global sendiri, kita bisa melihat nih, kita bisa memproyeksikan kira-kira revenue atau profit dari perusahaan mana yang ada berpotensi bertumbuh. Nah, kalau potensinya masih ada untuk mengalami pertumbuhan, kita harus atau kita bisa pilih perusahaan tersebut sebagai salah satu instrumen investasi kita. Contohnya apa? Yang masih terus mengalami pertumbuhan profit atau pendapatan. Contohnya adalah Amazon. Di mana kita melihat di berbagai belahan dunia penetrasi digital atau internet semakin luas, sehingga banyak dari mereka yang juga melakukan pembelian-pembelian dengan menggunakan marketplace kelas dunia, salah satunya Amazon. Kemudian yang kedua, contohnya yang Indonesia terus bertumbuh, sektor perbankan di Amerika Serikat sana juga masih cukup baik karena saat ini korporasi-korporasi atau komersial kalau pinjam duit ya masih ke bank. Kita bisa lihat Citigroup. Citigroup juga bisa menjadi pilihan dan Citigroup ini merupakan saham pertama yang diinvest sama Warren Buffett. Investor legendaris dunia. Ih, keren banget ya, dia kayak riset kamu tuh kayaknya udah sampai dalam banget ya. Dalam Tahu banget. asli. Segala sesuatunya kamu gimana, Kal?
Kalau aku sebenarnya kalau saham global nggak terlalu memerhatikan hal-hal spesifik, mungkin kayak hal-hal yang cukup krusial aja, kayak contoh fundamental itu penting kan kita Yes. bilang. Nah kalau misalkan saham global itu benar-benar berpengaruh banget fundamentalnya, makanya harus diperhatikan juga. Jangan sampai pilih perusahaan yang earnings-nya terus turun atau bahkan tiba-tiba merugi. Nah, Iya, itu bisa di benar. sell off sama investor. iya, benar. Kalau di sell off, harganya turun. Lebih tertantang beli saham big company atau yang tadi penny coin ya sebutnya? Kalau saya sendiri, saya lebih suka yang big company sih. Oke. Karena saya sibuk juga, punya kesibukan sehari-hari, ada yang kuliah, ada yang kerja, ya udahlah Jadi kita cari yang yang- investasi aja. Benar-benar. Oke, terus mendingan kita tuh sebenarnya all in satu tempat atau ya sebar-sebar lah beberapa tempat nih. Kalau Kalista gimana? Kamu Coba gimana? sharing. Kalau aku itu kan diversifikasi kan. Iya. Nah, kalau menurut aku penting banget buat diversifikasi karena kan kita nggak ada yang tahu nanti ke depannya bakal gimana ada saham kan, misalnya kita bisa satu saham ini tiba-tiba turun gitu kan. Nah, itu untuk itu jaga-jaga kita harus diversifikasi portfolio kita Yes. gitu. Nah, terus juga kan Warren Buffett sempat bilang kan apa quotes-nya Don't put your eggs in one basket. Benar. itu makanya penting banget buat diversifikasi porto. Kalau anggaplah capitalnya nggak berlebih gitu, maksudnya emang seada-adanya. Menurut kamu gimana ngaturnya, manage-nya? Oh coba. Nah, Jadi- misalnya nih kita cuma punya 1 juta rupiah dulu nih. Iya. Ya kita bagi money manajemennya 20% Hmm. di masing-masing saham. Kita pilih 5 saham dulu. Jadi 200 ribu, dan lain sebagainya. Dan dari 200 ribu tadi, kita harus pilih sektor yang berbeda-beda. Oke. Kenapa begitu? Misalnya nih, perang berakhir. Kalau kita semuanya naruh di perusahaan komoditas atau mining, ya semua anjlok barengan. Iya nggak? Benar. Makanya Kembali normal ya, Kembali normal kalau misalnya perangnya berakhir. Nah, that's why kita bisa diversifikasi, misalnya satunya di bank, satunya di tech, satunya komoditas, properti, dan lain sebagainya. That's why diversifikasi itu penting banget. Dan itu termasuk dari 3M tadi. Mindset, method, money management. Dan ini merupakan M yang ketiga. Si Begitu money management itu ya. Yes. Money management. Mau duitnya dikit, mau duitnya banyak, ya kuncinya itu harus pinter-pinter ngatur juga ya. Yes. Kalau enggak, wah udah. Dan kita habis-habis belajar juga. dari Warren Buffett kan, Iya. tadi udah diomongin, don't put your eggs in one In basket. one basket. Iya. Dulu tuh gue inget banget tertarik di saham karena punya pikiran orang-orang yang menguasai ekonomi dunia ini pasti bermain di saham. Iya. Makanya orang bisa di recognize sebagai orang terkaya di dunia bukan karena uang tunainya yang banyak, tapi Yeah. karena sahamnya dimiliki oleh banyak Iya, orang, iya, bener iya. nggak sih? Yes. Nah itu menarik banget sih sebenarnya ilmu-ilmu tentang saham dunia yang kalau menurut kamu perkembangannya bakal kayak gimana sih ke depannya? Ya tentu saja orang-orang terkaya dunia pasti adalah seorang pemilik saham. Iya. Mengapa demikian? Karena harga saham kan ditentukan oleh supply and demand. Iya. Misalnya bisnis terus bertumbuh, siapa sih yang mau beli perusahaan tersebut? Misalnya, ini ada bakso goreng nih, bakso goreng laris banget. Modalnya kecil tapi untungnya gede. Siapa yang mau investasi sana? Iya nggak? Ya ini sama istilahnya. Ini ada perusahaan teknologi, yang jumlah usernya terus nambah, profitnya terus naik. Siapa yang mau investasi sana? Karena semakin banyak yang mengejar untuk beli saham tersebut, yang jual dikit harganya naik. And that's why net worth orang-orang yang invest di saham tersebut lebih awal itu akan semakin tinggi. Contohnya adalah Tesla, yang mana Elon Musk udah invest atau Yeah. mendirikan, dia menjadi co-founder ya di perusahaan tersebut dari awal. Kemudian Jeff Bezos, Amazon. Iya. Mereka merupakan founder-founder perusahaan yang memiliki impact luar biasa terhadap dunia, usernya banyak, dan profitnya naik terus. Dia begitu. Oke, berarti umurnya masih panjang banget ini ya. Masih panjang. Jadi kalau teman-teman nggak bisa mendirikan perusahaan hebat, ya udahlah invest di perusahaan hebat saja. Benar ya, invest aja. Saya nggak punya perusahaan tapi udah punya Tesla, mohon maaf. Mantap. Asik, ya kan? Punya saham yang sama orang terkaya Yuk, dunia. Amazon, sorry, itu saham gua. Kalau Kal, Kalau kamu nambahin apa nggak? Aku nggak ada tambahan sih, udah lengkap deh kamu yang tadi. bakal masih lama tapi kamu Iya. bakal bermain saham global. Oh iya, soalnya kan nanti juga semakin di depan makin canggih juga kan. Yes. Big tech juga semakin berkembang dan dunia digital juga semakin berkembang. Nah, makanya itu aku tertarik buat long term investasi saham global. Oke, padahal ini ya lumayan menantang adrenalin Iya. pastinya. Ya. Coba Yes. paling ekstrim fenomena apa yang terjadi dalam kehidupan kalian ketika akhirnya terjun bermain saham global? Mm-mm. Apa
sampai nangis kayak atau misalnya nggak bisa tidur atau minjem uang. Kalau misalnya saya kan ekstrim. masuk ke saham global kan udah memiliki 3M1 dari tadi. Jadi ya udah biasa aja karena Jadi aku udah udah santai ya? sebelumnya trading di saham Indonesia. Jadi ya biasa aja. Asik, keren banget. Dan aku udah bisa baca laporan keuangan loh. Makanya buat teman-teman Anofest harus belajar ya Iya. baca laporan keuangan dan baca teknikalnya juga. Benar, supaya kita mempersiapkan diri dulu ya. Kalau kamu Kal? Kalau aku ya sama sih, aku juga belum pernah kayak yang sampai depresi gitu, nggak pernah. Jangan ya. Iya enggak. Cuma Jangan. waktu mungkin sempat ngedown sebentar gitu kan. Paling cuma kayak 2 mingguan. Nah setelah itu baru aku mulai trading lagi gitu. Tahu nggak sih kalau depresi itu biasanya modal kamu kegedean. Jadi kamu nggak rela uangnya hilang. Padahal kalau menurut aku ya kalau invest itu uang kita idle yang nggak kita pakai buat apa-apa. Uang dingin lah istilahnya. Iya, Jadi iya. kita masukin misalnya aku rela hilangnya 10 juta nih. Ya. Berarti aku modalnya 1 juta dulu lah. Karena berdasarkan bukunya Jesse Livermore, jangan kehilangan modal lebih dari 10%. Ya udah, berarti 1 juta dulu. Kalau baru siap rugi ya 10 juta kita mau 1M, rugi 10%, 100 juta, kita bisa nangis berdarah itu. Gitu. Makanya berarti modalnya harus start small. Kita Benar. masuk ke saham global bond. Jangan sampai uang makan lo taruh di saham, besok turun nggak makan lo besok, ya kan? Jangan sampai wah rumah tangga, nanti mengganggu rumah tangga. Wah iya, goncang ganjing. Udah serem banget tuh kan hasilnya. Itu banyak banget kita dapat ilmu ya hari ini ya. Iya. Bocoran dong. Kalau kalian berdua ngomongin diversifikasi ya, naruh duitnya di mana aja sih? Di bidang apa aja? Nah, Di kalau- sektor apa aja? Kalau sektor ya pertama perbankan sih harus. Heeh. Karena perbankan itu masih menjadi penunjang pertumbuhan perekonomian di dunia selain capital market. Yang kedua, sektor yang kita bisa perhatikan sekarang komoditas. Karena selama perang ini masih ada, masih akan ada supply yang dikit, demand yang besar. Jadi kenaikan harga komoditas masih akan mungkin terus terjadi. Ya akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Yang ketiga adalah sektor teknologi tentunya. Karena kedepannya saya percaya segala sesuatu akan menggunakan digital, akan menggunakan teknologi. Kalau kita nggak investasi saham teknologi, apalagi teknologi global, ya kita ketinggalan. Siapa sih yang nggak pakai Apple? Siapa Iya. sih yang nggak pakai Netflix? Kita semua pakai. Kalau kamu Kak ada di mana aja sekarang? Aku sekarang, aku sama kayak tadi Ya, saham Kobar global bilang, ya? saham global. Sektor bank itu ada, cuma aku mungkin ke yang arah digital ya. Oke. Nah, terus juga kalau untuk komoditas aku setuju, karena kan sekarang ini kan yang baru belakangan terjadi itu demand dari India ya, kemarin Yes. kan. Demand dari India itu lagi tinggi, makanya saham komoditas salah satu batu bara itu menarik banget. Nah, terus juga teknologi, karena aku udah ngomong tadi berkali-kali juga, kan teknologi juga canggih kan sekarang ini, makanya untuk saat ini bakal menarik banget sih menurut aku gitu. Oke, udah dapat bocoran 3 aja tuh ya. Iya, lumayan tuh buat starter awal. Nah, udah Iya. deh, itu kamu tinggal baca-baca aja ilmunya, risetnya. Belajar ini nanti DM Instagram boleh dong. Boleh banget, banget. ya Tapi kan? sekali lagi disclaimer on nih. Apa nih? Segala Disclaimer keputusan investasi ada di tangan teman-teman Setuju. masing-masing. Jadi jangan nyalain orang. Jangan nyalain kita nih ntar kalau salah nih. Udah tiba-tiba. Do your own research ya. Yes. Sekali lagi jangan malas. Pernah nggak sih tapi disalahin sama orang kayak ini sih Bernard, ini sih si Kal. Ya pernah lah. Pernah ya? Iya lah. Karena aku sering lapor setiap hari, jadi kadang-kadang, wah ini kok sahamnya kok malah turun. Ya kita harus disiplin namanya. Itu referensi. Pencet masing-masing, kalau lagi turun ya stop loss. Ya benar. Oke, kita banyak banget dapat dan catatannya kayak udah penuh nugget semua ya. Sekarang tinggal yang seru-serunya aja nih. Apa Kita nih? bakal main. Wow, boleh banget nih. Siap semuanya kita Ini yang siapin dulu mereka belum tahu ya. Iya. Surprise pokoknya buat mereka. Apa nih gamenya? ya. Kita lihat nanti. Oke. Hari ini Bernard dan Kalisa bakal kita tantang buat main pernah nggak pernah. Enak nggak perasaan kalian? Agak nggak enak ya. Agak deg-degan nih. Apalagi kalian ini ya. Iya ini Lebih menyakitkan dari mencurigakan. katlosahan nih. Tapi sebelum ini aku jelasin dulu permainannya ya. Jadi di tangan saya nih udah ada fishbowl, isinya pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka pilih ya. Pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita tanyain, terus berkaitan dengan pernah nggak pernah, kalian tinggal angkat flag aja yang ada di tangan kalian, oke? Nah cuma ada beberapa kertas yang isinya zong. Oke. Kalau zong hukumannya buat kalian adalah kalian harus meminum cairan-cairan ajaib ini. Wah, yang minum saya atau dia? Siapapun Kalau yang yang dapat zong. dapat. Wow. Nah, oke, kita oke, disclaimer oke. dulu. Nanti kalau misalnya dapat tulisan shot, berarti harus mengambil, pilih terserah mau pilih yang mana.
Ini disclaimer dulu, tidak ada alkohol dan Yes. juga ini semua drinkable ya, alias gak ada racun, aman, sehat, sentosa justru kalau minum ini. Gitu. Oke, Cuma rasanya aja nggak kita jamin. nah itu dia. Ntar kita tanya rasanya kayak gimana. Siap-siap aja ya, siap-siap. Siap. Siap nih, aku udah siap. Udah siap belum? Siap. Oke. Sweet coba. Mau siapa Sweet, duluan? Jepang ya. Jepang. Satu, Dua, dua, tiga sekali ya. tiga. Oke. Kamu menang, kamu mau duluan apa kamu belakangan? Aku duluan deh. Oh, Wow, Yang ngambil tapi nanti yang jawab dua-duanya ya. Iya, Iya. jawab dua-duanya. Silahkan. Jangan-jangan Zong nih langsung. Nah, Ini ya? Oh iya. iya di bawahnya. Dibantu silakan. mungkin. Mau dibantu? Boleh, Coba, boleh. coba. Zong. Sip. Saya Sama-sama biar lu surprise sih. gitu ya, biar Lo bacain ya. Langsung Zong. Shot! Yeay! Kok gue yang Cepot. kurang beruntung ya? Kurang beruntung kali ini. Untung Kalista. Silakan dipilih. Kamu yang ini aja, ini kayak paling enak nih. Enggak, ini sih, ini netral. Masa? Pasti punya firasat lah. Kamu boleh cium dulu ya. Betul ya? Oh ya udah bentar. Ini boleh terusin dulu ya? Ya boleh, Boleh. mau di... Satu, Wah dua, gitu tiga. boleh. Enak gak? Berarti jangan yang putih dong, aku ntar ambilnya. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Asam. Asam. Oh ternyata Tapi- putih paling gak enak ya. Nah, belum tentu, Belum saudara-saudara. tentu, Ya Lemon kan? tea ya? Air lemon, Oke betul. saya ya silahkan, Berikutnya. mudah-mudahan gak Zong. Bernard, silakan. Aku beruntung kayaknya hari ini. Amin. Sini. Kita bantu sih. Nah ini pertanyaan Yes. ya, Oke. bacain pertanyaannya. Siap-siap. Langsung nggak pakai lama. Pernah nggak pernah salah input harga pas mau jual atau beli saham? Pernah. Dua-duanya ternyata. Iya. Ceritain deh. Waktu itu ceritanya mau jual, karena udah mencapai target price. Taunya malah kebeli lagi. Iya. Jadi kayak average up. Jadi ya udahlah, jual semuanya langsung habis itu. Salah klik berarti ya. Salah klik. Baru bangun tidur apa gimana tuh? Nggak bangun tidur sih, keburu-buru kadang-kadang kita kalau udah achieve target apalagi saham Iya. yang fluktuatif, ya udahlah jual dulu. Sikat. Kadang-kadang salah. Kamu sama Kal? Sama kayak dia. Persis tuh. Persis. Gara-gara buru-buru juga. Benar. Karena udah saking excited. Fluktuatif gitu kan. Iya. Iya. Mau jual malah beli nambahnya. Iya. Jadi marginnya naik. Baiklah, ya udah nggak apa-apa. Oke next. Oke, berikutnya balik lagi. Nggak bisa Kal. lagi. Semoga beruntung ya. Oh ini boleh. Kalau kamu shot lagi. Aku wakilin ya. Pertanyaan. Aman, Siap. saudara-saudara ini aman. Pertanyaan berikutnya, pernah nggak pernah cut loss sampai bikin nangis? Oh, mengsedih. Sampai nangis. Pernah? Nggak Pernah pernah. dan Gak pernah sih. pernah. Aku gak pernah. Nggak pernah. Kamu Gak pernah kenapa sampai bisa nangis sih. bisa ngejaga gitu? Maksudnya nggak sampai nangis emang mentalnya kuat apa emang nggak gitu-gitu amat? Karena emang gak bisa nangis, karena udah tahu sakit. Oh wow, saking sakitnya nggak bisa nangis. Iya. Kalau Benan? Pernah waktu itu karena bias overconfidence. Serius? Overconfidence sama satu saham, all in di saham tersebut. Ternyata nggak sesuai ekspektasi. Ini all in pakai margin lagi. Jadi oh my god, sakitnya ruginya berlipat-lipat. Beneran sampai nangis? Nggak sampai nangis, tapi hampir Cuma menangis. hampir mau nangis Gue ya. pengen nangis Kan nih jawabannya gitu hampir ya. menangis dia. Aduh, kok begini sih? Kenapa sih? Kayak disakiti gitu Sakitnya loh. mah di sini, ya kan? Makanya kalau cinta jangan all in juga. Benar. Dengar ya. Klasifikasi juga. Kita kasih. Salah kaprah nih. Oke. Iya. Oke, balik lagi. Next. Kak Bernard. Bernard lagi. Silakan. Mudah-mudahan Sini. beruntung kali ini. Mudah-mudahan shot ya, biar seru. Iya, mesti ngarepnya shot. Ya, Iya. pertanyaan. Beruntung Apa-apa saya. deh, kita main ya. Kayaknya aku yang kurang beruntung ya. Iya. Pernah nggak pernah beli barang mahal hasil untung dari saham? Barang mahal. Barang mahal ya? Yuk. Wih, pernah. Ceritain Kal, kamu beli apa waktu itu? Aku waktu itu beli tab. Oke. Ya. Nice. Pakai ya sebenarnya ya. Pakai juga itu. Buat Sekolah Tes juga, lagi. training juga. Yuk, Gitu, yuk. pakai. Kalau Bernard? Beli kendaraan. Wih, keren banget Kak. Puji Tuhan. Iya ya. Jadi ikut terinspirasi. Ini abis ini Iya. mau dong private class. Boleh, makanya jangan lupa invest nih di belakangnya. Betul, Michael. itu ya. Next, lagi. Tadi siapa nih? barusan aku. Tadi kali saya. Wah, aku mau dijebak ini. Coba boleh dilihat. coba. Oke. Jangan-jangan shot juga nih. Yes. Kali sama pemirsa. Aduh, aku pilih
Mami maaf ya, Tuh, Mami tuh, ya. harus udah habis pakai ya. dikerjain nih. Harus habis. Harus habis ya. Oke, Kuat oke, nggak? oke. Aku siap. Coba sih. Yang Siap. ya, yang mana silahkan dipilih. Bisa nggak? Aman lah ya. Awan. Gini Aduh, doang. Aduh. Saya yang Belum bikin pernah ramuan patwa aja sampai saya bengong agak seharian takut. kan? Oke, sabar ya. Ini coba pahitnya Capek bentar kok. mental. Pahit atau asam Siap, atau siap, apapun. siap, siap. Pahit ya? Oke. Nggak tahu sih aku juga. Wow. Enak gak? Kebul banget. Minum. Ini Kurang kayaknya lebih beruntung ya. asem sih. Mau tahu? Coba kita tanya rasanya apa? Tunggu bentar, gimana? Asam dikit. Asam dikit, Dikit tapi ya? banyaknya apa? Tenggorokan asam banget. Anu, Wah, waduh, itu udah adalah asam ketemu asam asam. Jawa. Oh, gula asam Jawa aku suka banget. Mungkin aku harus minum. Ntar aku pilih itu deh. Sehat kan? Iya. Tahu deh nggak apa-apa ya. Ntar kalau pas dia ngomong kita tuangin dikit. Ya. Oke. Terakhir. Terakhir. Benar. Oke. Gua nggak Dia terima harus nih. dapat zong. Iya. Dia Ya. harus dapet nih parah. Kayaknya enggak nih. Aku beruntung soalnya. Pasti. Amin. Enggak. Silakan. Enggak. Kita cek aja dulu. Kita lihat ya. Wah, pertanyaan lagi dong. Yeay. Habis ini ya. Langsung ternyata. Ternyata dia selain pintar juga emang hoki. Emang ya. hoki, tangannya waduh kayaknya. Iya benar. Pernah nggak pernah kemakan pom-pom saham gorengan? Wah. Pernah banget. Pernah. banget sih. Tadi kalau pernah udah cerita ya? Iya, udah cerita aku tadi. Sesering itu nggak sih? 2 kali sih. Dua. Aku Habis itu sering. nggak pernah lagi. Aku sering. Oh, iya? Kayak bisik kayak ada. Katanya. Iya, benar. Hati-hati Katanya. dengan katanya. Benar. Hati-hati dengan Benar. katanya. Oke, itu dia permainan kita hari ini. Bersih, we do magic. Gamesnya udah kelar, selamat buat yang menang. Yes, Selamat thank you. bertambung. Sorry ya kamu kalah ya. Gak apa-apa, tapi aku agak gak terima nih. Kenapa nggak terima? Gak adil. Kan Wah. aku doang. Kalian ngapain? Aku keluar frame dulu. Gak boleh, gak boleh. Udah ada telepon Iya, nih. iya. Tenang. Agak rusak ya jadinya Iya, ya. emang Gini, Biasaan. gimana kalau kita ajak mereka TikTok? Kan kamu kan TikTokers, kita des-des bareng aja, yuk. Boleh banget. Oke nggak? Aku udah milih lagunya Maaf nih. nih, saya. Oke. Boleh ya. Demi Kalista, demi Bernard, let's go. Oke lah, Mantap. kalau begitu. Gak usah langsung Aduh. aja. Gimana nih, Kak? Bisa berjalan. Gak usah. Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. 그게 땡겨 좀 더 땡겨봐봐 기똥차지. Zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Baby 확하게 확대 확실하게. Wah, Oke ya, lumayan lah ya. not bad lah buat pemula. Besok kita Maaf ya, selain Adek. besok kita selain bahas saham-saham kita bikin grup aerobik bisa nih kayaknya ya. boleh. Sumpah. Kamu nggak lihat aku udah siap split? Wah, Oke, selamat ya buat kalian. terima kasih. Oh, selamat buat kalian, terima kasih. Terima kasih udah hadir. Terima kasih Cynthia, terima kasih Nanovel. Wah, insight-nya banyak banget ya di bagian hari ini dan kita yakin konten-konten kita yang lain juga banyak banget insight buat kamu dan pasti membantu ya. Betul. Jangan sampai lupa. ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan juga konten-konten kita dan jangan juga kamu sampai nggak download aplikasi kita. Karena kalau misalnya kamu udah download Nanofest, sebentar lagi kita bakal grand launching. Wow. Jadi tuh tadi yang udah kita sebut-sebut bakal lebih lengkap lagi fiturnya. Ya. Dan bakal ada acara seru juga ya. Ada hari yang menarik. Betul, pokoknya jangan sampai ketinggalan sedikit pun informasi tentang grand launching Nanofest. Kamu bisa keep up sama kita di Instagramnya @nanofest.io atau bisa juga di Twitter di @nanofest_io. Kita juga ada websitenya di nanofest.io dan di Telegram juga terhubung sama kita di t.me/nanofest. Oke, sampai ketemu lagi di Nanofest. Bye.